warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Wulandari. Saya mengajar di SMP 36 Surabaya. Di mana di SMP 36 Surabaya saya sebagai guru bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang teks prosedur, di mana anak-anak akan menuliskan kembali tentang teks prosedur. Dan untuk metode kali ini saya menggunakan metode PBL. Untuk itu, mari kita lihat tentang pembelajaran kali ini di dalam kelas. Selanjutnya, ikutin saya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tadi setelah istirahat, semoga kalian dengan perut kenyang, kalian akan menerima pembelajaran dari Bu Melati hari ini lebih baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Melati mau mengabsen dulu teman-teman kalian. Mungkin ada yang nggak masuk. Masuk semua hari ini? Ada yang nggak masuk ya? Agak stres. Oke. Supaya kalian semangat hari ini, Bu Melati mau memberi kalian tepung supaya kalian nggak loyo. Masih loyo ya? Tepuk satu, dua, tiga, dua kali tepuk 5. Oke. Bu Melati juga punya lagu untuk pembelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Ayo. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Ayo. Aku atau saya? Aku. Aku atau saya? Saya. Harus kompak. Kalau kalian bilang aku, ya aku. Kalau kalian bilang saya atau aku? Saya. Saya. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Saya. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Saya. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Saya. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Iya. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Kalau kemarin kalian sudah mendengar, sudah dijelaskan sama Bu Melati apa itu teks prosedur, kalian pasti sudah bisa menjawabnya. Mungkin ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan teks prosedur? Apa? Teks prosedur adalah teknik langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Benar? Tepuk tangan. Teks prosedur adalah teks yang digunakan untuk apa tadi? Untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang tujuan dari teks prosedur itu sendiri apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Teks prosedur itu sendiri tujuannya sekarang.
deskripsi, naratif, dan teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri ada langkah-langkahnya, ada panduannya. Terus tujuan dari teks prosedur apa? Menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Beda dengan teks deskripsi. Kalau teks prosedur ada langkah-langkahnya. Oke, dari sini teks prosedur kemarin ada 3 jenis. Teks prosedur apa saja? Apa? Kompleks sama protokol. Hanya 2. Sederhana. Diulangi lagi, lebih keras lagi. Oke. Teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Kelihatan ya? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Jadi ciri-ciri dari teks prosedur itu lebih banyak kalimat perintahnya, ya. Yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada panduannya, ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau apa? Konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi teks prosedur itu runtut dan juga ada langkah-langkahnya. Sekarang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata perintah. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Jadi kalimat yang sederhana dijadikan kalimat yang lebih kompleks supaya pembaca bisa lebih memahami. Yang keempat, menggunakan pelesapan, yaitu penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Coba kalian buka buku paket kalian di halaman di halaman 82. Di situ ada contoh dari pelesapan. Apa sih yang dinamakan dengan pelesapan? Pelesapan adalah penghilangan apa tadi? Penghilangan bagian tertentu. Jadi dari bagian yang sudah disebutkan tidak usah kalian sebutkan lagi. Contoh di halaman 83. Setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan kecap manis pedas. Setelah jagung dibumbui, bakar jagung di atas api. Kira-kira ada nggak kalimat atau kata yang harus dihilangkan? Ada. Yaitu Setelah dicuci bersih, olesi jagung dengan mentega dan kecap manis pedas. Setelah dibumbui, bakar jagung di atas api.
Itu kalimat yang kurang tepat. Kalau yang tepatnya seperti apa? Setelah bersih oleh si jagung dengan mentega dan kecap manis, maka jagung di atas api. Oh, benar. Oke. Jadi yang dihilangkan adalah setelah jagung dibumbui. Jadi diulangi ya. Setelah dicuci bersih oleh si jagung dengan mentega dan kecap manis pedas, terus langsung bakar jagung di atas api. Jadi yang dilesakkan adalah setelah jagung dibumbui. Tadi kan sudah dikecapi, sudah dikasih mentega, itu kan termasuk dibumbui. Jadi kata kalimat itu tadi yang harus dihilangkan. Sekarang adalah struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur yang pertama adalah ada apa? Pendahuluan. Yang kedua, informasi, peralatan dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah dengan perincian cara, waktu dan bahan untuk diikuti. Yang keempat adalah penutup. Sekarang adalah tahapan menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan kalian buat teks prosedur. Mungkin cara membuat nasi goreng atau cara membuat omelet. Bu, cara membuat es teh. Ya, nggak apa-apa. Cara membuat es teh. Nggak mungkin kan air putih dikasih teh langsung jadi es teh. Ada prosesnya, ya. Jadi airnya harus air yang panas supaya tehnya tercampur. Yang kedua, menentukan tujuan. Apa tujuan kalian membuat teks prosedur itu? Tujuanmu apa? Apa tujuannya? Untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah supaya apa yang kalian tulis bisa ditiru dengan pembaca. Oh, cara langkah-langkahnya membuat es teh itu harus apa? Dengan air mendidih dulu, baru dikasih teh, terus dikasih gula, baru dikasih es. Ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, yaitu informasi ini berguna untuk membuat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Mungkin bisa dibuat buku, kumpulan masak-masak, kumpulan cara memetik gitar, cara memainkan piano. Nggak hanya makanan dan minuman ya, cara memainkan sesuatu, membuat sesuatu. Siapa yang sering membuat ini? Oke, kalian pasti tidak ada yang nggak pernah masak mie goreng. Kalian masih dimasakkan atau masak sendiri? Yang harus dihilangkan. Kira-kira ada di kata mana ya? Ada kata-kata pelesapan yang harus diresapkan. Ada kata mana pada bagian mana? Ada yang bisa? Pertama, siapkan mie instan. Didihkan air terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian itu nggak usah dihapus, langsung masukkan bumbu ke dalam tempat yang berbeda. Kemudiannya hilang. Terus selanjutnya juga hilang. Setelah mie matang, tadi kan kalau kamu sebutkan mie-nya kan masih belum matang.
Ya. Setelah mie matang, tuangkan ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu. Terakhir, aduk hingga rata dan biarkan selama lama. Oke, bisa. Sekarang Bu Melati punya gambar. Coba kamu buat teks prosedur sesuai dengan gambar yang ada di papan. Kita pilih yang paling mudah dulu. Coba kalian buat teks prosedur dengan satu kelompok satu teks prosedur saja dulu. Nanti siapa yang sudah selesai duluan boleh dipresentasikan ke depan. Tetap pakai struktur teks prosedur apa dulu tadi? Strukturnya apa dulu? Pendahuluan, terus alat dan bahan, langkah-langkah atau cara, terus penutup. Harus komplit. Wes, ayo kerjakan. 10 menit jadi. Wes, ayo. Jangan lama-lama, enggak pakai lama. Sini kan ada kalimat. Ayo. Dalam ada kalimat ajakannya ya. Wes. Ayo. Kamu buat kalimat penutupnya. Rizky sama ini buat kalimat penutup. Harus ada ajakannya. Coba. Buat penutupnya, yuk. Ya, sudah selesai, boleh dipresentasikan. Ayo, kita perhatikan kelompoknya Aisyah akan mempresentasikan tentang ya, setelah ini kelompoknya Bibi. Tidak, sambil didengarkan presentasi dari kelompoknya Aisyah. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempresentasikan teks prosedur cara membuat es water panas seperti ini. Kalian pasti ingin minum yang segar-segar kan? Nah, hari ini kita mau mengajak kalian membuat es jeruk keras yang manis, menyehatkan dan menyenangkan. Alat-alat: pemeras jeruk, gelas, sendok, sedotan. Bahan-bahannya: 1 2 gula, 3 air, 4 takarannya: 1 siapkan bahan makanan, 2 potong jeruk dengan potong tiga, 3 peras jeruk kemudian 4 tuangkan sedotan 3 bagaimana menjelaskan teh rasanya dan tidaknya adalah bagaimana menjelaskan. Ayo kalian coba di rumah ya, karena jeruk keras sangat cocok untuk dinikmati siang saat cuaca dingin seperti sekarang. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini
Jujur. Sekali lagi Bu Melati tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang dengan pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sampai ketemu pada pembelajaran Bu Melati hari apa? Hari Rabu Kamis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feels like the first time